Assalamualaikum anak-anak cerdas. Semoga masih tetap semangat ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai persamaan dasar akuntansi. Nah, di pelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai komponen-komponen akun yang merupakan bagian dari persamaan dasar akuntansi. Nah, sekarang kita ulas kembali ya mengenai persamaan dasar akuntansi, khususnya ada bagian rumusnya. Inilah persamaan dasar akuntansi. Aset sama dengan utang ditambah modal. Yang selanjutnya, modal terdiri dari pendapatan dan beban. Pendapatan akan menambah modal, sedangkan beban akan mengurangi modal, ya. Nah, jadi pengaruhnya di sini berlawanan ya antara pendapatan dan beban. Pendapatan akan mempengaruhi modal akan bertambah, sedangkan beban akan berpengaruh pada berkurangnya modal. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai aset. Aset atau harta atau aktiva. Nah, itu sama saja ya. Oke. Aset terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset yang masa penggunaannya kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti kas, perlengkapan, piutang dagang, beban dibayar di muka, piutang wesel, dan sebagainya. Sedangkan aset tetap adalah aset yang masa penggunaannya lebih dari 1 tahun. Ya. Jika kalian ingat pembahasan sebelumnya, aset tetap terdiri dari dua, yaitu aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Nah, di sini saya rangkum semuanya. Contoh dari aset tetap adalah tanah, gedung, peralatan, kendaraan, mesin, hak cipta, hak paten, dan franchise. Ya. Nah, di sini contoh dari tanah, gedung, peralatan, kendaraan, dan mesin ini merupakan contoh dari aset tetap berwujud. Sedangkan seperti hak cipta, hak paten, dan franchise adalah contoh dari aset tetap tidak berwujud. Oke. Selanjutnya, utang. Utang atau kewajiban atau liability. Utang terdiri dari dua, yaitu utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancar adalah utang yang masa pelunasannya tidak lebih dari 1 tahun, ya. Jadi masa pelunasannya itu harus dilunasi kurang dari 1 tahun. Sedangkan utang jangka panjang adalah utang yang masa pelunasannya lebih dari 1 tahun, ya. Jadi bedanya ada di masa pelunasannya. Kalau utang lancar itu dilunasi kurang dari 1 tahun, sedangkan utang jangka panjang dilunasi lebih dari 1 tahun. Berikut contoh dari utang lancar, diantaranya utang dagang, utang wesel, utang gaji, beban terutang, pendapatan diterima di muka atau utang pendapatan. Sedangkan contoh dari utang jangka panjang adalah utang hipotek, utang obligasi. Selanjutnya, modal. Modal atau equity. Modal adalah hak kekayaan pemilik perusahaan, ya, atau dana yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Nah, contoh dari modal itu sendiri adalah modal pemilik dan prive. Ya, prive ini adalah pengambilan uang untuk keperluan pribadi. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas pada contoh kasusnya. Selanjutnya, pendapatan atau income. Pendapatan adalah segala kegiatan perusahaan yang berasal dari penjualan barang atau jasa yang bertujuan untuk memperoleh laba. Saya ingatkan kembali, pendapatan akan berpengaruh pada bertambahnya modal, ya. Nah, berikut contoh dari pendapatan. Ada pendapatan usaha, pendapatan sewa,
pendapatan iklan, dan pendapatan lain-lainnya. Selanjutnya, beban atau expense. Beban adalah pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Saya ingatkan kembali, pada persamaan dasar akuntansi, beban akan berpengaruh pada berkurangnya modal. Berikut contoh dari beban adalah beban asuransi, beban sewa, beban iklan, dan beban lain-lain. Oke, sampai di sini semoga dapat dipahami ya.